Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Lukmanul Hakim. Saya dari grup 5 dan hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang TOEFL Grammar. Yang pertama adalah tenses. Dalam TOEFL, tenses terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu berdasarkan continuous aspect dan simple aspect. Contoh dari dua bentuk tersebut adalah sebagai berikut. Dalam present tense, he is playing football. He plays football. Lalu present perfect, he has been playing football for 5 years. He has played football. Lalu past tense, he was playing football. He played football. Lalu past perfect, he had been playing football before he did his homework yesterday. He had played football when his teacher called. Lalu future tense, he will be playing football tomorrow. He will play football starting from this month. Yang terakhir, future perfect, he will have been playing football when his brother entered high school. He will have played football when his brother entered high school. Yang kedua adalah conjunctions. Conjunction adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan antara kata, frasa, klausa, atau kalimat. Dalam TOEFL, conjunction words yang sering muncul adalah for, and, nor, yet, so, but, or. Contoh kalimat conjunction adalah he didn't listen to his mother. He didn't help his father. Jika digabungkan, maka kedua kalimat tersebut akan menjadi kalimat conjunction. He didn't listen to his mother nor help his father. Maka dari itu, kedua kalimat tersebut yang sebelumnya merupakan kalimat independen berubah menjadi kalimat dependent. Yang ketiga adalah definite versus indefinite article. Peletakan definite, the, dan indefinite article, a atau am, perlu diperhatikan saat mengerjakan ujian TOEFL. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah subjek perlu menggunakan the atau a dan an. Definite article. Definite article digunakan untuk noun atau pronoun yang tidak membutuhkan penjelasan jumlah. Contohnya, the book is so popular in many different countries. I couldn't reach the bus in time. The basketball team managed to win the tournament. Lalu yang kedua, indefinite article. Indefinite article digunakan untuk noun atau pronoun yang membutuhkan penjelasan jumlah. Contohnya, he was supposed to be here an hour ago. A cat just jumped into the table. An apartment will be built somewhere in this neighborhood. Yang keempat adalah modals. Modal auxiliary berupa could, should, would juga terdapat di bagian struktur TOEFL. Could digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang belum dapat dipastikan dan untuk mengajukan sebuah permohonan yang lebih sopan. Contohnya, I could start a business if I have the money. Could you hold this book for me? Maybe he could help you with your homework. Lalu yang kedua, should digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang harusnya dilakukan dan juga digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. You should study more, or you're not going to pass this semester. I should start doing more exercise. She should get a job once she graduates. Lalu yang ketiga, would digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan tapi belum pasti. Would juga dapat digunakan untuk menawarkan atau meminta sesuatu dengan sopan. Would you open that door for me? I would go to Bali when I have some money. I would take the extra lessons if it's necessary. Adjective order. Adjective order adalah urutan yang digunakan saat menyebutkan lebih dari satu adjektif. Urutan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada quantity atau kualitas, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ada opinion atau pendapat, seperti wonderful, cruel, nice, awesome, amazing, etc. Lalu yang ketiga ada size atau ukuran, seperti big, small, tiny, large, etc. Lalu yang keempat ada physical quality atau kualitas fisik, seperti rough, thick, slim, fat, etc. Lalu yang kelima ada shape atau bentuk, seperti square, circle, hexagonal, rectangular, etc. Lalu yang keenam ada age atau umur, seperti young, old, eldest, youngest, ancient, etc. Yang ketujuh ada color atau warna, seperti red, blue, green, purple, yellow, etc. Lalu yang kedelapan ada origin atau asal mula wilayah, seperti Jakarta,
Surabaya, Amerika, UK, Afrika, India, etc. Lalu yang kesembilan ada material atau bahan-bahan, seperti cotton, sugar, iron, silk, plastik, etc. Lalu yang ke-10 ada type atau jenis, seperti on sale, two-sided, all-in-one, etc. Lalu yang ke-11 ada purpose atau kegunaannya, seperti cleaning, sport, cooking, traveling, sleeping, etc. Contoh kalimat adjective order. He has a cool, huge, thick brown cat. She has a nice, small, slim red dress. My brothers own two ancient rock Indonesian folklore book. I made 5 delicious crunchy circular cookies for everyone. My father bought a comfy Indonesian sleeping pillow. Homonyms. Homonim adalah kata-kata yang memiliki susunan huruf dan pronunciation yang mirip, tapi artinya benar-benar berbeda. Homonim menjadi masalah di TOEFL bagian speaking, di mana pronunciation yang mirip dalam soal sering sekali mengecoh jika peserta tidak memahami konteks soal speaking tersebut. Contoh, their mereka, their milik mereka, dan their di sana. Lalu ada then kemudian, dan then daripada. Object pronoun versus reflexive pronoun. Object pronoun adalah kata ganti orang yang perannya sebagai objek verb, seperti me, you, him, her, it, us, dan them. Sedangkan reflexive pronoun adalah kata ganti orang untuk mengembalikan sesuatu ke diri sendiri, seperti himself, myself, herself, yourself, ourself, themselves, etc. Dalam TOEFL, peserta harus mengetahui kapan harus menggunakan object pronoun dan reflexive pronoun. Objek pronoun dan reflexive pronoun sama-sama digunakan sebagai objek kalimat. Tetapi, reflexive pronoun hanya bisa digunakan ketika subjeknya sama dengannya. Seperti they dengan themselves, I dengan myself, you dengan yourself, etc. Contoh kalimat. I came to class and looked for a comfy table for myself. He went to buy a chicken nugget for himself. She borrowed a book and a pencil so he can do her homework by herself. We are looking for a place to study so we can learn the material ourselves. They have the key so they can drive the car by themselves. Selanjutnya adalah irregular plural noun. Bentuk irregular, singular tunggal, dan plural jamak noun tidak bisa dibedakan dengan akhiran s or es. Jika tidak hafal dengan bentuknya, akan sulit menentukan irregular plural noun dalam soal TOEFL. Contoh, pada bentuk singular, tooth, sedangkan pada bentuk plural, teeth. Begitu juga dengan alumnus dan alumni, quiz dan quizzes, goose dan geese, knife dan knives, woman and woman, mouse and mice. Selanjutnya adalah possession. Possession terbagi menjadi 3, yaitu possessive pronoun, possessive adjective, dan apostrophe. Masing-masing bertujuan sama, yaitu menunjukkan sebuah kepemilikan. Yang pertama, possessive pronoun, yaitu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya, this is your backpack, right? He is our friend from high school. He gave his jacket to someone else. Dan yang kedua adalah possessive adjective. Possessive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas benda. Bedanya dari possessive noun adalah possessive adjective diakhiri dengan s di belakangnya. Contohnya, all those pencils are hers. The backpack is mine. The day belong to ours. Dan yang ketiga adalah apostrophe. Penggunaan apostrophe ini khusus untuk noun dan tidak bisa digunakan untuk pronoun. Untuk apostrophe diletakkan di belakang singular noun, diikuti dengan huruf S. Contohnya, can I borrow Leslie's cares for tomorrow? Homework is a student's responsibility. My sister's toy has gone missing. Dan yang selanjutnya adalah parallelism. Parallelism adalah ketika konstruksi grammar yang mirip digunakan dalam sebuah kalimat. Contohnya, he liked to play, eat, and sleep. She took the book and went to school. Her hobby is cooking and studying.
My brother likes to eat apple and drink juice. The book and the pencil are necessary for school.